Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eee, Kami dari kelompok satu, izinkan kami untuk mempresentasikan dan juga menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan, instrumen penelitian, yaitu instrumen UCLA Loneliness Scale, yang di mana instrumen ini adalah instrumen kesepian bagi lansia. Nah, untuk anggota kelompoknya, di sini ada Alfira Nurmala, saya sendiri Alma Ahsanti, ada Anissa Azahra, Nida Dwi Pratiwi, dan juga Zia Aulia. Nah, untuk, penyampaian materi pertama di sini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Anissa Azahra, kepadanya saya persilakan. Baik, untuk yang pertama di sini ada pengertian atau definisi daripada instrumen loneliness scale. Di sini kita sebut UCLALS, yang dimana secara definisi instrumen ini merupakan sebuah alat ukur yang dirancang untuk mengukur perasaan kesepian yang subjektif dan isolasi sosial. Instrumen ini memiliki 20 item yang dirancang untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pengalaman loneliness atau kesepian seorang individu. Nah, sebuah instrumen tentu memiliki tujuan-tujuan. Tujuan daripada instrumen ini meliputi yang pertama, menilai kesenjangan sosial pasien, dengan cara mengukur adanya ketidaksesuaian antara hubungan sosial yang nyata dimiliki pasien dengan hubungan sosial yang sebenarnya mereka harapkan. Untuk tujuan yang kedua, yaitu untuk mendeteksi risiko psikologis. Nah, instrumen ini dapat mengidentifikasi tingkat kesepian seperti kesepian ringan, sedang, ataupun berat, yang seringkali menjadi akar masalah psikologis lanjutan seperti depresi, penurunan kualitas hidup, atau kecemasan, terutama pada populasi rentan seperti lansia atau pasien penyakit kronis. Dan untuk tujuan yang ketiga, yaitu adalah untuk evaluasi intervensi keperawatan, yang di mana instrumen ini menjadi alat ukur sebelum atau pretest dan sesudah atau protes untuk sesudah atau post-test untuk melihat apakah intervensi keperawatan seperti aktivitas kelompok atau pendampingan psikologis itu efektif untuk menurunkan rasa kesepian pada pasien. Selanjutnya di sini ada komponen yang dimiliki UCLA-LS. Jadi UCLA-LS ini secara keseluruhan mengukur satu konstruk global, yaitu kesepian subjektif. Namun hasil analisis faktor dari berbagai studi mengungkapkan adanya komponen-komponen di dalamnya. Jadi terbagi atas dua komponen utama dan tiga komponen khusus. Yang pertama, dua komponen utama yang ada itu disconnectedness, yaitu perasaan terisolasi dan terasing dari lingkungan sosial yang diukur melalui item skor langsung. Lalu yang kedua, connectedness, yaitu persepsi adanya kedekatan dan dukungan sosial diukur melalui item reverse score. Next. Nah, lalu ada tiga komponen spesifik. Yang pertama itu ada asing secara umum dari lingkungan sosial. Contoh itemnya itu seberapa sering Anda merasa terisolasi dari orang lain. Lalu yang kedua itu relational connectedness, yaitu persepsi kualitas hubungan interpersonal yang bersifat dekat dan intim. Contoh itemnya itu seberapa sering Anda merasa tidak memiliki teman dekat. Lalu yang ketiga itu collective connectedness, yaitu perasaan menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas sosial. Contoh itemnya itu seberapa sering Anda merasa tersisih dari kelompok. Selanjutnya di sini ada reliabilitas instrumen. Reliabilitas dari UCLA Loneliness Scale version 3 ini menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki tingkat konsisten yang sangat baik dalam mengukur kesepian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Daniel W. Russell tahun 1996 ini, nilai Cronbach alpha berada pada rentang 0,89 hingga 0,94, yang dimana pada berbagai kelompok responden seperti mahasiswa, perawat, guru, dan lansia, karena nilai tersebut lebih tinggi dari batas minimal yang umumnya digunakan, yaitu 0,70. Maka dapat dikatakan bahwa setiap item dalam instrumen ini memiliki konsistensi yang tinggi dalam mengukur konsep kesepian. Selain itu, hasil uji tes belum. Selain itu, hasil uji tes 0,73 yang berarti hasil pengukuran
cenderung tetap stabil meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, UCLA London Scale versi 3 ini dapat dianggap sebagai instrumen yang reliable dan dapat dipercaya untuk mengukur tingkat kesepian. Lalu selanjutnya ada validitas instrumen. Yang pertama itu ada validitas isi. UCLA London Scale version 3 ini merupakan hasil pengembangan dari versi sebelumnya. Pada versi ini, beberapa pertanyaan diperbaiki agar lebih mudah dipahami oleh responden dan dapat mengurangi kemungkinan jawaban yang bias. Penyusunan item dilakukan berdasarkan teori tentang kesepian, sehingga setiap pertanyaan dirancang untuk mengukur perasaan kesepian, kurangnya hubungan sosial, dan perasaan terasing dari orang lain. Yang kedua ada validitas konstruk. Validitas konstruk UCLA London Scale versi ini ditunjukkan melalui hasil confirmatory factor analysis atau CFA yang membuktikan bahwa instrumen ini tingkat kesepian. Hal ini juga terlihat dari adanya hubungan antara skor kesepian dengan kualitas hubungan interpersonal, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis. Hasil tersebut sesuai dengan teori tentang kesepian, sehingga menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki validitas konstruk yang baik. Yang ketiga ada validitas kriteria. Validitas kriteria instrumen ini diuji dengan membandingkan dengan instrumen lain yang mengukur kesepian. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara kedua instrumen tersebut. Artinya semakin tinggi skor pada UCLA London Scale, semakin tinggi pula tingkat kesepian yang terukur oleh alat ukur lain. Sehingga instrumen ini memiliki validitas kriteria yang lalu ada scoring dan interpretasi hasil. Untuk UCLA London Scale, setiap pertanyaan dalam instrumen ini dinilai menggunakan skala 4 poin. Untuk poin pertama itu tidak pernah, poin kedua jarang, poin ketiga kadang-kadang, dan poin keempat selalu. Karena skala ini dirancang agar seimbang, tidak semua nomor dihitung dengan cara yang sama. Untuk pernyataan negatif, skor dihitung normal sesuai jawaban responden, yaitu 1, 2, 3, 4. Untuk pernyataan positif, skor harus dibalik sebelum dijumlahkan. Nilai 1 menjadi 4, nilai 2 menjadi 3, nilai 3 menjadi 2, dan nilai 4 menjadi 1. Untuk total skor, yaitu setelah semua item disesuaikan, termasuk yang dibalik, jumlahkan skor dari ke-20 item tersebut. Tentang total skor yang mungkin didapat responden berkisar antara 20 sampai 80. Nah, di sini ada gambar untuk pertanyaan setiap item dari instrumen UCLA London Scale. Untuk rentang skor 20 sampai 34 yaitu untuk tingkat kesepiannya ada di kesepian rendah atau normal. Untuk skor 35 sampai 49 itu kesepian sedang, 50 sampai 64 itu kesepian berat, dan 65 sampai 80 itu tingkat kesepiannya kesepian sangat berat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan mengenai UCLA London Scale. Pada bagian kelebihannya, UCLA London Scale ini memiliki psikometri sehingga hasil pengukurannya dapat dipercaya. Instrumen ini juga telah diuji pada berbagai kelompok populasi, seperti mahasiswa, perawat, dan lansia. Selain itu, tersedia dalam beberapa versi mulai dari 20 item, 8 item, hingga 3 item, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. UCLA Online Scale ini juga menggunakan item positif dan negatif untuk mengurangi bias jawaban pada responden, serta telah diterjemahkan ke berbagai bahasa sehingga dapat digunakan lintas budaya. Namun, instrumen ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti pengukuran yang dilakukan masih bersifat global, dirampungkan secara rinci, nasional, dan sosial dari kesepian. Selain itu, terdapat perbedaan struktur faktor pada beberapa versi instrumen,
dan versi yang lebih pendek memiliki kemampuan pengukuran yang lebih terbatas dibandingkan dengan versi lengkapnya. Cut-off score atau batas kategorisasi juga belum sepenuhnya universal, sehingga interpretasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Oke, next. Pada slide ini juga ditampilkan contoh artikel penelitian yang menggunakan UCLA Loneliness Scale, yaitu penelitian oleh Cornelia, Clara, dan Naomi Sutikno tahun 2024, yang meneliti hubungan loneliness dengan self-esteem pada wanita dewasa awal yang mengalami overweight. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara loneliness dengan self-esteem. Oke, next. Itu terdapat contoh judul penelitian yang sesuai menggunakan UCLA Loneliness Scale, yaitu hubungan ketahanan atau resili lansia yang kehilangan pasangan hidup. Pada penelitian tersebut, variabel indeksnya adalah resiliensi, sedangkan variabel dependennya adalah tingkat kesepian yang diukur menggunakan UCLA Loneliness Scale. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa UCLA Loneliness Scale merupakan instrumen yang valid dan reliable untuk mengukur tingkat kesepian pada berbagai kelompok populasi, termasuk lansia, sehingga banyak digunakan dalam penelitian keperawatan maupun psikologi. Oke, baik, saya serahkan lagi ke moderator. Atas penjelasannya kepada teman-teman yang sudah menjelaskan dengan baik terkait dengan instrumen atau alat ukur untuk menilai tingkat kesepian pada lansia. Semoga apa yang kita bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, silahkan untuk bertanya di kolom komentar dan jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga kelompoknya. Sekian penjelasan hasil dari diskusi dari kelompok 1 terkait dengan instrumen tingkat kesepian pada lansia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kelompok kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.